Jenis aduannya macam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang non tahapan pemilu. Misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila. Masih segar di ingatan kita pada saat DKPP memberikan keterangan pada proses sidang MK sengketa Pilpres tahun 2024. DKPP menerangkan bahwa ternyata aduan-aduan yang masuk dalam DKPP tidak semuanya adalah proses pemilu. Namun di luar itu ternyata kasus yang diadukan kepada DKPP yang terbesar adalah asusila. Wow. Inilah cerminan sebagian dari oknum para pejabat kita, baik itu mental maupun etika. Perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami, seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU. Itu berapa lama itu? Dari bulan Agustus sampai Maret, ya 2023 sampai Maret 2024. Mirisnya hal ini dilakukan di lingkungan KPU dan yang melakukan oknumnya terutama adalah Ketua KPU, di mana dia menyalahgunakan kekuasaan relasinya. Proses hukum pelaporan terkait dengan Ketua KPU yang tersandung kasus asusila masih berlanjut. Kali ini tim hukum atau kuasa hukum dari korban melaporkan ke DKPP. Terkait dari korban asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU, ini adalah salah satu dari PPLN atau anggota penyelenggara pemilu luar negeri. Kita simak videonya. Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU ya, ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas. Pertama kali ketemu itu di bulan Agustus 2023. Itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas yang pertama kali ketemu hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024. Untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Ketua KPU ini diduga menyalahgunakan jabatan kewenangannya, dia menggunakan fasilitas pribadi. Kemudian juga di sini yang menjadi catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa. Dan ini pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya yang terjadi pada pengadu, tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya yang melibatkannya. Sebelumnya, Ketua KPU juga pernah tersandung kasus pelecehan seksual. Hal ini dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaini Muin yang viral dengan nama wanita emas. Dan pada saat itu DKPP memutuskan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak terbukti melakukan pelecehan seksual. Namun DKPP hanya memberikan sanksi keras terakhir terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena memiliki hubungan pribadi kepada salah satu peserta pemilu. Nah, ini yang membuat berat, yang membuat kita bertanya-tanya. Kita sudah mendengar bahwa DKPP itu memberikan peringatan keras terakhir. Lalu kemudian juga memberikan lagi peringatan keras terakhir. Nah, ini peringatan kerasnya sampai kapan harus berakhir? Kalau sudah terbukti ya oke lah, ganti saja. Masih banyak kan yang mau menjadi ketua KPU. Dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban. Kita yang harapkan kan beberapa kali kan sudah peringatan keras terakhir ya. Itu kan kemarin jadi perdebatan juga kan di MK kan soal itu kan. Saya dalam argumennya mengatakan begini, ini peringatan keras terakhir di sini harus dilihat ini adalah tipologi perbuatannya sama dengan Hasnaini. Ya, artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi peringatan keras terakhir, yaitu sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan. Namun harapan kita sebagai rakyat jelata
Tentunya ke depan pemilu akan lebih baik. Proses demokrasi tidak ada bau-bau kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita juga berharap bahwa penyelenggara pemilu ini akan baik-baik saja ke depan. Yang jelas, proses perekrutan dari penyelenggara pemilu ini menurut saya harus diperketat lagi, harus didisiplinkan lagi, agar meminimalisir atau bahkan tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan relasi kekuasaan sebagai penyelenggara pemilu. Di mana sudah disebutkan oleh DKPP tadi bahwa kasus-kasus selain dengan tahapan pemilu, ternyata banyak kasus terkait dengan etika. Yang pertama adalah penyalahgunaan relasi kekuasaan untuk merayu dan juga melakukan tindak asusila kepada anggotanya. Baiklah rakyat, bagi Anda yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe. Konsolidasi Politik, tempatnya diskusi politik, demokrasi, dan civil society. Tentunya dengan perspektif rakyat jelata.